Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Sesuai dengan janji di DCWT sebelumnya, kita hari ini akan bahas mengenai statistik di bulan September. Ya, sudah cukup banyak nanya, Bang, September statistiknya seperti apa sih? Ya, secara teori cycle seperti apa? Secara monthly in generalnya seperti apa? Dan ya intinya apakah kita akan tambah parah atau September bisa menjadi harapan buat kita, ya. Nah, kita akan bahas semua di video ini dan kita akan tarik sampai ke cycle pertama, ya. Seperti apa statistiknya, ya. Nah, selain itu juga kita akan bahas mengenai Huobi, ya. Tapi untuk Huobi nanti kita akan bahas di bagian belakangnya, kita akan update sedikit, ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Dan semua video yang kita berikan di TCI ini gratis, for free, ya. Jadi tidak ada pembayaran sama sekali. Loh, kok bisa, Bang? Gimana caranya? Ya, caranya dengan kita bekerja sama dengan berbagai macam platform, salah satunya adalah seperti Huobi. Ya, jadi dengan kita bekerja sama dengan Huobi dan berbagai macam proyek-proyek lain, jadi lu nggak perlu bayar apapun dan TCI bisa terus survive. Begitu. Karena sekali lagi di TCI kita ingin memberikan equal fighting chance untuk semua orang yang mau. Karena banyak juga yang tidak mau. Banyaknya cuma pengen instan dan hancur lagi, hancur lagi. Nah, tapi sekali lagi, tujuan dari TCI adalah memberikan equal fighting chance untuk orang yang mau belajar. Begitu. Jadi, thank you untuk Huobi. Ya, karena kalau tanpa Huobi dan berbagai macam partner-partner kita yang lain, ya kita nggak akan bisa berikan edukasi ini secara gratis, ya. Sip, langsung aja kita masuk ke statistiknya. Statistik pertama yang kita akan bahas adalah secara mentah, ya. Jadi kita nggak usah lihat dulu dari perspektif post-halving year, kita pure ngelihat September gimana dari 2024 sampai 2013, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, 4 tahun hijau, 8 tahun merah. Artinya 1:4 atau 25% saja kemungkinan untuk di bulan September itu hijau. Sisanya merah. Oke, berarti secara statistically speaking, it's not a good month. Ya, rata-rata merah. Ya, makanya September ini sampai sering kali diberikan julukan September karena bearish. Atau sering juga dikasih nickname Wake Me Up When September Ends. Ya, ini homage ke lagu Green Day itu. Ya. Nah, intinya apa? Ya, secara data mentah September no bueno, cenderung merah. Bahkan kalau kita di sini rata-ratanya average dia terendah sepanjang tahun, ya. Terendah loh. Kedua terendah tuh di sini di Juni. September dia minus 3,77%. Jadi this is the worst month secara average. Begitu. Wah, oke, Bang. Data mentahnya jelek. Sip, got it. Next, data post-halving year-nya. Karena gini, ya, data secara teori cycle itu kadang-kadang bisa berbeda dibandingkan dengan data mentah. Agustus bukanlah bulan yang bullish in general, ya. Kita bisa di sini dari 2024, merah, 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 merah. Statistiknya basically sama seperti di September. 4 kali hijau, 8 kali merah. Wah, kalau dari data mentahnya jelek dong. Udah, Agustus pasti merah. Ya, kalau kita cuma lihat dari data mentah. Tapi kalau kita lihat dari teori cycle, dari post-halving year-nya, kita bisa lihat 2013 hijau, 2017 hijau lagi, 2021 hijau lagi. Nah, jadi ada statistik khusus yang harus kita lihat, yang harus kita pertimbangkan juga. Begitu, makanya kita bahas bahwa di Agustus in general, kemungkinan besarnya lebih ke hijau dibandingkan ke merah. Karena setiap kali post-halving year, itu 100% hijau. Itu, ya. Itu harusnya buat yang sudah nonton video pembahasan Agustus kita udah tahu. Ya, buat yang belum tahu ya ini gua serahkan datanya ke lo, ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari perspektif yang sama. Post halving year. September gimana, ya? September kita bisa di sini di 2013 hijau-hijau, Juli Agustus hijau-hijau, September merah. 2017 post halving year lagi, ya. Di sini hijau-hijau, September merah lagi, ya. 2021 nih terakhir, ya, ini kan udah 2 dari 2 nih. Terakhir. Hijau-hijau, merah lagi. Waduh, September ini jelek sekali berarti secara statistik, ya. Data mentahnya jelek, minus paling besar rata-ratanya. Dan setiap post halving year sampai detik ini, ya, atau at least sampai cycle kemarin, itu selalu merah. Wah, gila, Bang. Berarti kalau gini caranya kita harus siap-siap, ya. Di September kemungkinannya terjadi koreksi. Yap, secara statistik, yes. Lebih baik mempersiapkan terjadi koreksi di September.
begitu ya, apalagi post halving year. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, dilemanya apa? Kita tahu di September, kemungkinan besar September akan cut rates, begitu. Nah, apakah cut rates ini akan membuat statistik di September ini akan berubah? Ya, September tiba-tiba jadi hijau. Mungkin nggak, Bang? Ya, kita lihat lagi datanya. Sayangnya ya, tidak pernah terjadi cut rates di September post halving year ya. Kita bisa di sini. Saat di 2021 ya, post halving year 2021, apa yang terjadi? Interest rate udah di bawah, udah jongkok, udah di 0, something ya. Kita lihat lagi di 2017, apa yang terjadi? Yang terjadi interest rate di sini lagi stagnan, lagi flat, tidak turun gitu ya, tidak turun, tidak naik, flat gitu ya. Apa yang terjadi? Tetap koreksi. Nah, lalu kalau kita di sini halving pertama di September sama flat dan rendah, hanya di 0,25 basically, sama seperti di sini, sama seperti di 2021 post halving year. Jadi sayangnya kita nggak punya data yang menunjukkan ada korelasi yang besar kalau interest rate turun maka BTC akan aman gitu, nggak ada. Sayangnya di bulan September nggak ada yang menunjukkan seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi kita kan channel fakta data statistik, ya berarti kita tidak bisa berspekulasi kira-kira bakal ngaruh nggak nih, karena nggak ada datanya, begitu ya. Waduh, oke Bang, ngerti. Berarti secara fakta data statistik, possibility-nya adalah kita akan lebih ke koreksi di September. Nah, pertanyaannya Bang, koreksinya kira-kira bisa sampai kemana? Ada nggak Bang statistiknya? Dia drop tuh sampai kemana? Kan selalu merah nih. Dari 2013, 2017, 2021 selalu merah nih. Nah, mereka tuh ada nggak sih pattern koreksi kemana? Nah, ini yang keren. Ini yang cukup bikin merinding jujurnya ya, karena sudah 3 cycle berturut-turut. Dan bahkan sampai 2013 kan banyak yang suka berargumen, wah kalau yang zaman dulu tuh udah nggak valid, kalau ya, kita bisa lihat lah udah berbeda zaman dulu sama sekarang. Nah, ini gila ya. Yang gila adalah setiap di bulan September, ya kita cek di sini deh. Ini di 2021 nih, ya 2021. Apa yang terjadi di bulan September? BTC koreksi gimana? BSB. Ah, cuma baru sekali Bang. Coba lagi. Kita cek lagi September 2017. Apa yang terjadi? September 2017, BTC koreksi kemana? BSB lagi. Retest lagi ke BSB. Hanya nge-week sih, tapi tetap retest ke BSB lagi. Oke. Wah, serem juga nih Bang. Udah dua dari 3 nih. Apakah halving pertama ya, di mana belum ada yang adopsi lah, BTC ini cuma isinya orang-orang nerd semua yang beli gitu ya. Apakah ada perbedaan di halving pertama? Jawabannya nope. Tetap di bulan September dia selalu ke BSB, at least for now. Kedepannya ya nggak tahu. Tetapi yang kita punya di tangan kita adalah sekarang statistik 100% di mana BTC di September selalu mengunjungi BSB. Begitu. Jadi ya kalau gue pribadi ya gue menyiapkan sampai nanti ya September ke BSB lagi. Ya, intinya gue nggak akan kaget. Gue sudah siap untuk akumulasi mungkin lebih signifikan. Begitu. Ya. Nah, jadi itu yang ingin gue bahas. Nah, ini gue specifically bahas di satu video. Kenapa? Karena gini, gue udah berapa kali ya pembahasan seperti ini tuh dimasukin aja langsung ke DCWT. Gue pikir ya udah biar sekalian orang dengerin DCWT. Tapi pada faktanya orang banyak yang miss. Banyak yang, hah Bang, gue gak pernah denger. Gue gak pernah denger tuh pembahasan lo yang itu. Ya karena gue masukin ke DCWT. Nah, jadi sekarang pembahasan-pembahasan penting, statistik-statistik yang penting, gue pengen bikin di satu video khusus. Supaya tidak lagi alasan, aduh Bang, gue gak nonton yang episode itu gitu ya. Nah, gak bisa karena gue udah bikin satu video khusus gitu ya. Jadi sekali lagi ya, tetap saja DCA. Jangan sampai gini loh. Wah, udah Bang, kalau gitu caranya, udah sekarang gue gak mau dulu akumulasi. Udah biarin aja. Nanti September drop. Ya oke, statistically speaking seperti itu ya. Tapi misalkan nih, ternyata Agustus masih sama dengan statistik di post halving year sebelumnya. Ini hijau. Lu FOMO nggak? Nah itu, kalau lu tidak melakukan DCA-nya, ya, nanti lu FOMO, apa yang terjadi? Yang terjadi, ya kesalahan seperti biasa. Beli pucuk, pas turun panik. Gitu. Jadi DCA ini adalah obat untuk lu untuk tidak FOMO sebenarnya. Ya. Dan gini, jangan sampai berpikir, oh Bang, masa nanti beli lagi di sini, beli lagi. Nggak perlu. Buat lu yang sudah DCA nih, lu berarti kan sudah DCA di sini, 1, 2, 3. Nah, ya udah lu nggak perlu DCA lagi kalau misalkan keulang lagi di daerah yang sama. Begitu, lu cuma DCA lagi kalau sampai lebih rendah. Gitu.
ya. Itu kita udah sering sekali bahas. Jadi jangan takut untuk DCA begitu, ya. Nah, itu kurang lebih statistik yang ingin gua sampaikan pada hari ini. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan lu mengenai kemarin gimana nih Bang September, ya. Dan kalau nanya ke gua, Bang, menurut lu Bang, Agustus gimana nih? Apakah kita akan merah untuk pertama kalinya? Ya, kalau menurut gua pribadi, dengan data yang kita punya, ya kita akan lebih cenderung ke hijau. Ada possibility yang cukup besar bahwa nanti di akhir bulan kita kembali lagi minimal sampai Agustusnya hijau. Dan kalau kita perhatiin sebenarnya Agustus tuh untuk hijau cuma perlu naik berapa sih? Cuma perlu naik 1,86% ya. Jadi kalau sampai nih BTC sudah mulai di atas dari 116.000 aja ya. Amannya ya 116.000 aja. Itu udah hijau lagi. Dan statistiknya tetap kena. Begitu. Jadi sebenarnya ya intinya apa? Intinya kita jangan terlalu panik. Gitu. Karena orang kadang-kadang inilah kebiasaan. Drop langsung dukun, jebret, kita bakal ke 100.000, kita bakal ke 90.000, kita bakal ke 75.000 dan seterusnya. Itu udah kayak kebiasaan. Tapi setiap kali lagi naik, wah kita akan ke 200.000, kita akan ke 300.000. Perhatiin, selalu dukun tuh seperti itu. Dukun bear market nggak keluar waktu lagi naik, dia diem, puasa dulu di sini. Waktu turun ngomong lagi, gitu. Dan vice versa ya. Dukun bullish nggak akan ngomong waktu turun. Waktu naik, wah ngomong besar, BTC akan ke 200-300 terus aja keluar angka-angka gitu ya. Keluar aja terus angka-angka magis yang kalau ditanya kenapa bisa di situ? Seringnya mereka bilang nggak percaya sama saya, lihat saja nanti. Lihat saja nanti. Itu kalimat yang jujurnya gue najis dengarnya lama-lama ya. Lihat saja nanti. Karena yang ngomong lihat saja nanti dan gagal, udahnya diem. Di sini BTC akan kena 95.000 pasti. Kalau nggak kena gimana? Lihat saja nanti. Nggak kena. Terus gimana? Diam. Lalu di sini ya, yang terjadi di sini nih, ini lebih gila. Saya tuh Tuhan market. Market di genggaman saya katanya ya. Saya ngatur market semua ya. Kebayang nggak? Segila itu berarti kan ya. Waktu naik apa yang terjadi? Diam, 1000 bahasa. Nah ya jadi itu. Dukun bearish cuma keluar waktu lagi bearish. Dukun bullish cuma keluar lagi bullish. Nah kita jangan percaya dukun. Kita lihat aja fakta data statistik. Jangan percaya gue juga. Percaya fakta data statistik. Lu ngelihat data yang gue berikan, lu merasa, oh ini make sense. Nah lu bisa ikuti. Gitu. Ya. Sip, itu kurang lebih untuk pembahasan mengenai statistik bulan September. Selanjutnya kita akan ngomongin mengenai Wallbe. Untuk Wallbe sendiri kemungkinan besar lu udah nggak terlalu asing ya. Karena Wallbe ini adalah platform yang sudah cukup lama kerjasama dengan TCI. Ya. Dan ya selain dari itu juga ya ini gara-gara Wallbe kita bisa membuat berbagai macam konten-konten edukasi yang benar-benar gratis. Nggak perlu bayar sama sekali. Lu nonton nggak ada yang bayar apapun kan? Dan itu nggak ada versi pro-nya kasarnya. Nggak ada ilmu yang lebih tinggi lagi. Kalau lu bayar sekian di TCI maka akan ada lagi versi pro. Nggak ada. Semuanya gratis. Ya. Nah itu bisa terjadi semua karena kerjasama dengan Wallbe dan berbagai macam partner kita yang lain juga. Gitu ya. Nah untuk Wallbe ini sendiri adalah suatu platform yang fokusnya tuh lebih ke futures ya, jadi lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance. Jadi ya jangan dipaksakan juga, misalkan lu masih newbie nih, masih buta ya, fokus dulu ke spot deh ya. Nah buat lu yang sudah sering trading futures, nah boleh pertimbangkan. Kenapa? Karena Wallbe ini uniknya mereka itu menggunakan AI dan mereka menggunakan base yaitu ChatGPT-4 untuk membuat AI signals mereka ya. Nah, AI signals ini ada berbagai macam jenis ya. Ada yang paling konservatif, ada yang medium, ada yang high risk, dan ada juga beberapa yang sedikit unik lah. Ini Astra menggunakan apa namanya hitungan-hitungan astrologi or something like that lah ya. Lalu Quant ini menggunakan pure data begitu, dan ada juga yang mungkin di tengah-tengah ya. Jadi si down alt resiko kecil tapi di altcoins. Jadi volatility lebih besar tetapi marginnya lebih kecil, bukan margin tapi leverage-nya lebih kecil begitu. Jadi bisa disesuaikan sama risk profile lu masing-masing ya. Dan tentunya akan ya hasil dari profitnya pun ya berbeda-beda ya. Contoh si Mami ini yang paling konservatif ya, TP segini sebenarnya besar ya. Nah, tapi kalau lu bandingkan misalkan dengan si Carlos, nah, Carlos bisa lebih gede lagi, tapi resikonya pun akan lebih besar. Ya otomatis lah ya, resiko lebih tinggi maka ya profit pun possibility untuk profit at least ya akan lebih besar juga gitu ya. Nah, untuk pemakaiannya yang gue suka di situ sangat mudah ya. Jadi misalkan nih ya, lu pengen buka posisi menggunakan AI si Mami ini. Nah, mereka akan memberikan pilihan ya. Lu mau skip atau lu buka. Jadi lu juga bisa incorporate your SOP juga. Misalkan lu ngeliat, oke, ini SOP-nya lumayan mirip nih sama gua. Oke, gua ada potensi juga buka di sini. Nah, gue coba deh pakai AI begitu, karena di sini mereka sudah ada TPSL-nya.
gitu. Jadi sudah ada otomatis. Jadi jauh lebih baik dibandingkan lu asal coba-coba terus boncos. Karena banyak kan orang yang cobain futures tiba-tiba bang ini apa ya bang kok dapat surat. Wah ternyata dapat surat cinta dari exchanger alias surat MC atau surat liquid begitu. Nah dengan di sini ya lu sudah ada minimal SL-nya. Jadi nggak ngasal gitu. Dan cara bukanya very simple. Misalkan lu mau buka nih, oke nih cocok sama analisa gua juga. Kita klik long beres. Wah ini misalkan kurang cocok, udah deh gue skip, as simple as that, begitu ya. Dan lu juga bisa ganti ke mana saja yang lu pengen, begitu, ke yang resikonya cocok sama lu. Itu. Dan yang gue suka juga di sini apa? Bang, kayaknya udah deh gue cukup deh, TP aja deh, karena kayaknya kalau gue rasa nih TP-nya nggak bakal kena deh. Udah deh gue tutup, misalkan udah profit nih, gue tutup boleh. Di tengah-tengah bisa diintervensi juga, begitu. Jadi very flexible, gitu ya. Nah, tetapi buat lu yang ngerasa bang gua sih trading manual aja bang, bisa nggak? Bisa, di sini juga bisa trading manual. Dan yang keren di sini adalah mereka juga bisa menggunakan AI untuk TPSL-nya kalau lu mau coba pakai, begitu. Ya jadi very flexible. Buat lu yang pengen trading secara manual boleh, mau pakai AI boleh gitu ya. Ya, dan misalkan bang, gue manual aja bang, gue sebenarnya di sini lebih buat ngedukung TCI. Oh monggo, boleh manual aja. Begitu. Tapi buat lo yang pengen coba AI-nya bisa juga. Tapi pastikan sesuaikan dengan resiko yang cocok sama lo. Ya, jangan sampai lu konservatif tapi pengen cuan gede gitu ya. Klik MC Whale, taunya lu MC beneran. Wah, muntah darah kalau begitu kan. Jadi pastikan cocok sama risk profile yang lu punya begitu ya. Ini mumpung udah contoh lah, ini kan kita cuma contoh aja. Misalkan close gimana bang? Close. That's it. Tutup, profit, beres ya. Bisa seperti itu. Atau lo mengikuti TPSL mereka juga boleh. Jadi very very flexible ya. Nah, selain itu juga lo bisa mimpul. Mimpul sekali lagi ini memes. Jadi tetap resikonya tinggi ya, bukan berarti karena wah ada di sini berarti aman, enggak ya, tetap sama. Bahkan kalau kita di sini yang unik dari mimpul ini adalah beberapa memes yang ada di sini ya, itu memes yang bahkan belum masuk ke checks besar, belum masuk ke centralized exchange yang besar. Nah, maka dari itu kasarnya ada kesempatan untuk beli sebelum hype begitu. Nah, tetapi balik lagi ya, jangan sampai ini adalah mayoritas porto lo. Kita udah bahas maksimum porto untuk yang resiko tinggi seperti memes, pre-sale, dan altcoins yang aneh-aneh ya, itu di 10% saja begitu ya. Jadi kalau misalkan modal 10 ya cuma 1 juta aja, itu maksimumnya. Dan lu itu gue sarankan ketat, jangan sampai jangan sampai dinego-nego untuk urusan yang high risk gitu, karena ya udah banyak lah orang yang awalnya benar tapi kena bisikan iblis malah jadi hancur. Jadi memes tuh boleh, dan gue pribadi puji Tuhan di cycle ini profit dari memes. Tetapi faktanya memes itu sangat bergantung juga terhadap momentum dan kadang-kadang hoki juga, karena susah dianalisa untuk memes ya. PP mau dianalisa apanya? Orang nggak ada utility, ya mau dipakai apa? Real use case-nya nggak ada real use case juga, tapi buktinya bisa nge-boom tuh. Nah jadi ya sekali lagi untuk memes itu perlu juga ya hoki lah gitu kasarnya. Nah makanya kalau hoki ya jangan gede-gede begitu ya. Sip. Jadi udah sih kurang lebih seperti itu aja untuk Wobby. Nah buat lo yang tertarik untuk coba silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah, karena itu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Kedepannya Wobby akan ada lebih banyak lagi, seperti ada Copilot, lalu juga ada X-Ray. Nah di mana di sini tuh lebih pasif. Kalau ini kan aktif nih ya. Lo bisa langsung suruh buka. Bahkan lu kalau lo mau trade-nya secara auto, gua udah deh gua percayain AI 100%, bisa lu tinggal klik auto trading. Nah di sini lu start langsung dia ngebuka secara sendiri begitu ya. Tapi ya kalau gue pribadi sih lebih suka yang begini ya, karena lebih kontrol di lo. Tapi ya baik lagi buat lo yang pengen coba monggo ya. Jadi itu kurang lebih ya. Buat lo yang pengen pakai, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah gitu ya. Sip. Itu kurang lebih untuk pembahasan Wobby-nya ya. Jadi quite straightforward buat lo yang pengen coba ya. Dan apa namanya, oh ya gue nyaris lupa nih. Gak tau kenapa nih gue dititip pesan sama Wobby. Klik katanya tuh yang klik atas apa yang tombol di atas itu yang logo Wobby ini katanya stress relieving button katanya ya. Gak tau lah bebits apa joke juga dari mereka lah ya. Sip, itu aja kurang lebih untuk Wobby. Selanjutnya kita akan sedikit masuk lagi ke urusan statistik ya. Oke, jadi gua harus tekankan sekali lagi, statistik ini bukanlah cerminan pasti masa depan akan sama. Nope, tidak seperti itu ya. Tapi statistik ini adalah menunjukkan probabilitas. Begitu sebelum-sebelumnya seperti apa ya. Ya sama analoginya seperti yang gue pernah bilang dulu ya.
ada di satu negara misalkan nih, satu negara lu lihat ada tebing yang sangat sangat terjal begitu ya. Nah, lu nanya sama orang lokal di sana, "Bang, berapa orang yang pernah lompat dari tebing ini?" Si abang ini ngomong, 10 lah, yang gua tahu 10 yang pernah lompat. Hasilnya gimana, Bang? Hasilnya 10-10-nya mati. Lu mau loncat nggak? Itu aja pertanyaan gua. Lu mau loncat atau nggak? Ya kalau gua sih nggak. Kenapa? Statistiknya jelek kayak begitu. Siapa orang gila yang mau loncat, ya kan? Nah, tapi seringkali orang di market tuh suka begini. Wah, apa saja bisa terjadi di market. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting yakin. Taunya kejadian sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya, atau gitu. Lu loncat dari tebing terus mati. Ya udah, lu jadi statistik lagi. Tambahan buat si orang lokal. Oke, 10 orang lokal, 1 turis. Semuanya mati. Begitu. Nah, maka dari itu, ya kalau gua sih lagi-lagi gunakan statistik percis seperti itu. Ya. Sebelumnya selalu terjadi seperti ini. Ya, kalau gua pribadi tidak akan mau melawan. Bahkan jangankan 100%. Misalkan dari 3 ya, dari 3 2 kali merah, 1 kali hijau misalkan. Ya gua tetap lebih berpikir merah. Kenapa? Statistiknya 1/2. Begitu, berarti lebih besar kemungkinannya untuk apa? Ya lebih besar kemungkinannya untuk merah, begitu kan? Apalagi 100%. Gitu. Jadi itu patokannya ya. Jadi jangan sampai berpikir, "Oke, statistik begini, pasti kalau udah kayak begini cara tidak mungkin tidak." Enggak, bisa aja apapun bisa terjadi. Gitu. Sama seperti ya di dalam dunia nyata aja, begitu. Apapun bisa terjadi kan? Bisa saja terjadi anomali gitu. Tetapi lu wanna bet your life, you wanna bet your portfolio on what if, on miracle, gue sih enggak. Begitu. Karena menurut gue itu membedakan antara investor sama pejudi. Pejudi, ya ngomongnya begitu terus. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya kalau zaman dulu tuh memes tuh banyak yang gitu, buff dose. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita itu komunitas kuat. Gue sampai najis ngedengar komunitas kuat tuh ya. Kita komunitas kuat. Kalau kita bersama-sama kompak tidak ada yang jual, harga tidak akan turun. Turun nggak? Turun. Rakpul nggak? Rakpul. Jadi nggak peduli yang begitu-begitu. Ya, jadi makanya kenapa di market itu kita harus jadi orang yang rasional. Yang beratnya itu ke logika. Perasaan pasti selalu ada. Kita namanya manusia. Manusia itu selalu punya perasaan. Kita bukan bukan Mr. Spock. Spock aja masih ada perasaan karena dia setengah manusia, setengah ini kan. Aduh gue jadi lupa nama spesiesnya itu ya. Vulcan ya. Kalau lu orang Vulcan ya di Star Trek, nah lu mungkin bisa 100% logika, tapi faktanya enggak, kita manusia. Jadi pasti ada perasaan juga. Tetapi ditekan, jangan menjadi mayoritas dari cara kita investasi, dari cara kita trading. Kalau enggak ya hasilnya ya jadi dukun mendadak begitu. Dan yang paling serem dari dukun apa? Mereka hoki bener sekali, mereka pikir dunia di tangan mereka. And that's really bad. Karena bukan cuma bisa jadi 0 lagi, tapi bisa sampai minus. Dan itu gue ngomong bukan cuma asal nyablak. Itu sudah pernah terjadi dari orang yang gue tahu. Langsung gue lihat. Gitu. Ya. Jadi lucu. Ya buat ini oke lah. Mumpung kita tutup dengan cerita inilah ya. Buat yang belum tahu. Sato punya, ya dia nyebutnya acquaintance. Karena dia ngerasa itu bukan teman dia. Cuma dia kenal aja. Karena kebetulan satu sekolah gitu ya. Dia nggak ngerti kripto. Nggak ngerti apa-apa sama sekali. Nggak ngerti charting. Nggak ngerti apa-apa. Disuruh sama temennya, nih ada meme coins katanya bisa ngepam. Dia beli cuan besar, ribuan %. Modal kalau nggak salah puluhan juta jadi 300 something. Wah, tiba-tiba dia ngerasa, ini gue gampang sekali. Kayaknya bukan puluhan deh. Kayaknya belasan deh. Pokoknya nggak terlalu gede lah. Modalnya nggak terlalu gede, tiba-tiba jadi ratusan juta. Jadi 300 something juta. Gue inget pokoknya angkanya depannya 3 aja, 300 something. Tiba-tiba dia jadi si paling kripto. Wah, kripto sih gini gampang. Ngomongnya ringan sekali. Kayaknya semua market tuh di tangan dia. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya bukan cuma jadi 0 tapi minus. Kenapa? Ya karena dia ngerasa harusnya gampang kan. Masuk ke minus lagi, gagal. Masuk lagi, gagal lagi. Kena rakpul lagi. Sampai minus. Nah, jadi hati-hati. Ya, mental pejudi bisa bikin seperti itu. Lu dikasih jackpot pun jackpotnya akan habis lagi karena mentalitasnya yang salah. Gitu. Ya. Sip. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.